dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo, ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama, tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk sebuah mimpi yang kita dambakan. Ayo bangunlah wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti, jadikan negeri ini negeri yang diridai. Bahu-membahu kita bangun niaga ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama, tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk kita menuju yang dinanti, jadikan negeri ini negeri yang diridai. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Kita bangun negara ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Bahu-membahu kita bangun negara ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo, ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama, tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk sebuah mimpi yang kita dambakan. Ayo bangunlah wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti, jadikan negeri ini negeri yang diridai. Bahu-membahu kita bangun niaga ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama, tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk sebuah mimpi yang kita
Recording in progress. Ya udah lengkap lah ya. Bentar, Min. Maaf ini setting sebentar. Sambil boleh kenalan dari mana, saling menyapa ya, dari mana, kotanya mana. Suara saya terdengar ya? Silahkan tulis di chat namanya siapa, dari kota mana. Bentar saya setting sedikit. Ya. Bu Lestari bisa hidupkan videonya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat 17 Februari 2022, kita bisa berkumpul kembali di fasilitas Zoom untuk sama-sama belajar, insya Allah, menuntut ilmu, saling berbagi ilmu, berbagi cerita dari apa-apa yang sudah kita dapatkan bersama HNI. Mudah-mudahan keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu menjadi kenikmatan buat kita di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang melanjutkan risalah perjuangan beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu bagian yang menjadi penguat, menjadi batu bata atau mungkin kerikil atau pasir yang kemudian ikut terlibat, ikut berperan dalam tegaknya din Allah di muka bumi ini, kembali hidupnya sunnah-sunnah Rasulullah di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan buat kita semuanya. Allahumma amin. Matur nuwun, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di awal waktu sebelum jam 8 malam ya, insyaallah. Alhamdulillah ini sudah ada 20-an peserta, 20 peserta yang sudah masuk. Mudah-mudahan apa yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita perjuangkan untuk bisa hadir di pertemuan ini menjadi keberkahan buat kita semuanya. Allahumma amin.
Insya Allah malam ini kita akan ngobrol bersama. Alhamdulillah pembicara utamanya Bu Sri Lestari, bidan di Ngadirojo, Pacitan, tetangga saya. Kemarin juga tetangga Bu Wati itu cuma agak beda kecamatan ya. Kalau Bu Lestari ini satu kecamatan, beda desa. Alhamdulillah beliau salah satu mitra saya juga yang alhamdulillah beda jalur ya dengan Bu Wati. Kalau Bu Wati itu di jalurnya Bu Leni, istri saya. Kalau Bu Sri Lestari, alhamdulillah beliau juga sudah direktur di HNI. Kejar-kejaran nih sama Bu Wati ini. Bu Wati duluan, alhamdulillah dikejar juga sama Bu Lestari. Tapi sebenarnya Bu Lestari duluan yang dulu aktif, alhamdulillah support banget terhadap jaringan HNI di Pacitan, terutama di Ngadirojo ya. Di awal-awal saya mengenalkan produk HNI, mengajak hijrah masyarakat di Ngadirojo dan sekitarnya. Alhamdulillah Bu Sri Lestari yang salah satu yang paling kuat komitmen untuk jadi stokis ya. Jadi poin penting dulu awal saya di HNI itu kan karena jauh dari yang lain ya. Pacitan itu terpencil, daerahnya agak masuk gitu ya. Kanan gunung dikelilingi oleh perbukitan, oleh pegunungan. Kita agak kesulitan ya, alhamdulillah. Saya dulu itu kalau pesen produk harus sekitar nunggu dulu ya pesanan terkumpul, akhirnya kemudian baru bisa order. Alhamdulillah kemudian Bu Lestari kerja untuk jadi stokis dan waktu itu langsung DC, jadi bisa bantu juga mitra-mitra untuk buka stokis. Nanti kita dengarkan cerita lebih lengkapnya dari beliau, dan insya Allah beliau juga akan cerita karena beliau kemarin sudah ikut KHT reguler. Setelah ikut KHT intensif yang di di Madiun ya Bu ya, bersama Misabil. Alhamdulillah kemudian ikut acara yang reguler online yang insya Allah juga batch kelima kalau nggak salah, yang bulan ini akan dimulai tanggal 20 besok. Itu juga masih insya Allah masih dibuka pendaftaran ya. Mudah-mudahan nanti masih memungkinkan untuk mendaftar. Kemarin Bu Lestari sudah ikut yang batch sebelumnya. Insya Allah gantian, mungkin nanti Pak Poko katanya mau suami beliau yang mau ikut juga sambil memperdalam ilmunya yang di KHT. Ya, nanti kita ngobrol banyak dengan Bu Sri Lestari tentang itu, bagaimana asiknya belajar KHT, dan ya insya Allah nanti Bu Sri Lestari akan menyampaikan dasar-dasarnya. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat agar lebih berkah. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kenalan dulu Bu Sri Lestari, diperkenalkan lebih detail. Kinten jenengan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Saya sudah disebutkan oleh Mbak Yuli. Saya berdomisili di Desa Pagerjo, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan. Masih Jawa Timur ya Pak? Apa yang dikenalkan ini? Bidan sudah mulai tahun berapa jadi bidan? Pekerjaan sehari-hari sebagai bidan mulai tahun 1996. 96. Pak Poko juga perawat ya? Iya. Perawat mulai tahun 91. Gabung HNI 2016 ya Bu ya? Di awal saya juga ikut ya? Aktif ya, kemarin ikut aktif. 2017 nih. 2017? Ya.
Dulu awal-awal ikut yang di SBP yang sudah langsung ikut SBP yang Surabaya ya. Di Surabaya. Ya. Iya. Jadi kenal HNI mulai tahun 2017 dan pada waktu itu mungkin secara nggak sengaja ya. Tidak sengaja. Sebenarnya saya untuk gabung dengan HNI itu apa ya? Karena suatu kebetulan apa enggak sengaja ya Pak Yuli. Pada waktu itu Kenalnya sebelumnya sudah kenal belum dengan HNI? dulu kan produk itu sudah saya kenal sejak usia anak saya masih kecil ya. Pada waktu itu anak pertama usia sekitar 19 bulan. Karena pada waktu itu dia itu dihitan umur 19 bulan dan obatnya pada waktu itu cuma saya obati dengan minyak but-but kalau dulu. Nah, sekarang jadi ini ya MHS. Ya. Setelah itu lama enggak ketemu dengan apa namanya minyak but-but dan tiba-tiba ada MHS itu di tahun 2017 itu kenalnya. Kalau berhubungan dengan herbal misalnya dengan Habba Sauda itu sudah lama ya, tapi produknya produk lain. Yang penting Habba Sauda itu sudah lama. Yeah. Itu kemarin ceritanya kenapa Bu kok ingin jadi stokis? Kok mau jadi stokis? Dia jauh-jauh apa ya? Dipanas-panasi kok belum kenapa? Pada waktu itu bukan pengen Pak, tapi ya pada waktu itu kan kebetulan Pak Yuli itu mungkin pada waktu itu baru memperkenalkan HNI di Pacitan di Ngadirojo terutama. Kemudian saya sendiri pada waktu itu juga ada bisnis ini ya, ada sebuah kios yang tadinya dulunya saya pakai untuk jual jilbab karena pada waktu itu menyiapkan ini apa namanya masih pada waktu itu tahun 2001 kurang lebih ya. Banyak orang yang masih proses memakai jilbab dan pada waktu itu saya menyiapkan jilbab karena orang mencari jilbab itu masih langka. Kemudian setelah saya menyiapkan itu ternyata banyak juga orang yang ikut seperti itu ya banyak. Saya mundur. Kemudian setelah itu ya saya pakai untuk gitar. Kemudian akhirnya karena suatu pertimbangan sehingga semua dikukut, kiosnya kosong sambil menunggu. Itu yang Alwan itu ya? Iya. Nama tokonya Alwan dulu ya? Itu yang sekarang jadi Ceria Halal Mart itu. Pak Yuli kan apa namanya? Ya udah aja siapkan produk. Ya udah. Ya saya pokoknya nanti kalau ada yang butuh produk di situ saya menyiapkan itu aja. Enggak mikir sama sekali terus mau menyiapkan buat siapa, mitranya siapa itu belum paham. Karena pada waktu itu sebentar Bu, ini HP-nya Pak Poko kayaknya terlalu dekat sehingga menging. Pak Poko juga ya masuk kan? Dia itu buka sendiri kan sambil kerja. Karena jaraknya terlalu dekat jadi menging, agak menjauh sedikit. Mas, biar nggak menging. Iya, sudah. Saya pindah. Kemudian pada waktu itu niat saya yang penting menyiapkan produk buat orang yang butuh aja seperti itu. Tidak mikir asal melayani siapa, saya melayani mitra siapa itu tidak mikir sama sekali. Yang penting saya menyiapkan produk dan di situ ada tempat yang menurut saya ya strategis karena berada di dekat pasar, kemudian juga di tengah-tengah lokasinya di tengah-tengah apa namanya ya wilayah. Hadirojo, secara wilayah Hadirojo di tengah-tengah strategis. Nah, saya seperti itu. Ya sudah. Yang bayang-bayang saya itu ketika itu menyiapkan produk ternyata rumit juga karena saya harus ngentri dan saya
Enggak telaten pada waktu itu. Saya bayangkan kok rumit sekali ya. Dan itu rumit sekali. Kalau saya enggak nginput nanti juga diprotes karena di Ngadirojo di wilayah kita ini kan banyak melayani stokis. Jadi apa namanya kita lengah dikit ngentri itu akan diprotes oleh stokis. Padahal stokisnya Pak Yuli ya semua. Di jalur yang lain ya Bu ya. Alhamdulillah, tapi kemudian Bu Lestari akhirnya juga mulai tertarik bisnisnya ya. Kalau dulu mungkin ya hanya sekedar melayani produk kan. Kemudian tertarik melayani bisnis dan alhamdulillah mulai lahir stokis-stokis di bawahnya Bu Lestari sendiri. Iya Bu ya. Itu mulai sekitar apa ya? Berapa bulan ya Bu? 4 bulan 5 bulan yang lalu ya. Ya mulai itu kita ikut akselerasi itu kan sekarang November Desember. Oh, nggih. Saya ikut akselerasi itu akhirnya kemudian juga termotivasi ya Bu ya. Mungkin seperti itu. Akhirnya juga ikut KHT apa namanya reguler. Selain yang KHT apa namanya KHT yang 1 hari itu yang bersama Misabil di Madiun. Iya. Oke, Insya Allah hari ini kita akan fokus di materi tentang apa namanya dasar KHT. Silakan Bu Sri Lestari untuk bercerita. Nanti sekali waktu saya akan perdalam. Yang lain juga boleh menanyakan lewat chat ya. Boleh bertanya, boleh menyampaikan sesuatu di chat, nanti insya Allah kita tanggapi. Atau mau buka mic juga boleh, silahkan buka mic. Bertanya langsung ke Bu Sri Lestari tentang apa yang beliau sampaikan. Insya Allah kita sampai jam 9 ya, waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Bu. Bisa di ini Pak materinya. Di-share. Silakan Bu. Oke. Bapak Ibu semuanya, mohon izin di sini saya menyampaikan, kali diberi kesempatan untuk menyampaikan, dan mohon maaf nanti kalau masih ada banyak kekurangan karena mungkin keterbatasan meskipun sudah mendapatkan materi, tapi mungkin keterbatasan ini ya daya tangkap saya sehingga masih banyak di sana sini kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Sebelumnya mohon maaf apabila nanti juga masih banyak ini ya, banyak kekurangan karena masih dalam tahap belajar juga ini menyampaikan materi tentang kedokteran dasar-dasar Tibbun Nabawi atau kedokteran Islam. Di situ yang pertama tentang kedokteran Islam atau yang kita kenal dengan Tibbun Nabawi. Tentunya kita semua sudah tahu apa yang dimaksud dengan Tibbun Nabawi, yaitu segala sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan kedokteran, baik berupa pencegahan penyakit atau preventif maupun pengobatan penyakit. Nah, di situ. Tibbun Nabawi itu juga merupakan metode pengobatan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW
kepada orang yang mengalami sakit ya, mengalami sakit tentang apa yang beliau ketahui berdasarkan wahyu. Jadi bukan hanya berdasarkan pengalaman atau berdasarkan apa namanya penelitian, kebiasaan seperti itu, tapi langsung dari perintah dari Allah SWT bahwa bagaimana cara mengobati maupun cara menjaga kesehatan. Itu yang disebut dengan Tibbun Nabawi. Nah, di situ disebutkan bahwa kesembuhan bisa diperoleh dengan 3 cara ya. Allah sudah memberikan rambu-rambu bahwa metode pengobatan Tibbun Nabawi itu sangat meyakinkan ya, metode Tibbun Nabawi itu, karena bersumber langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang sudah disampaikan di Allah di dalam surah An-Najm ayat 3-4, yang artinya dan tidaklah yang diucapkannya yaitu Al-Quran, maksudnya diucapkan oleh Rasulullah Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya apa-apa yang disampaikan Rasulullah itu sudah berdasarkan petunjuk dari Allah, termasuk di dalam tadi ya cara menjaga kesehatan maupun cara memperoleh kesembuhan ketika sakit. Kita tahu bahwa Rasulullah itu manusia sempurna yang selama hidupnya itu tidak pernah sakit kecuali dua kali ya Pak ya. Yaitu ketika Rasulullah itu terkena sihir, dan yang kedua adalah ketika Rasulullah menjelang wafatnya. Itu di situ menunjukkan bahwa Rasulullah memang benar-benar sudah melaksanakan bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana cara mengobati ketika ada keluhan-keluhan atau sakit seperti itu. Kalau dulu kita mungkin sebelum kenal HNI itu 2 kali sakitnya, tapi tiap pekan gitu ya, atau bendino. Maksudnya gimana Pak? Ya kalau Rasulullah kan 2 kali seumur hidup. Kalau saya dulu mungkin seminggu 2 kali sebelum kenal HNI loh ya. Beda sedikit ya. Beda sedikit, tapi jumlahnya kakean. 2 kali selama hidup dan 2 kali sepekan. Sepekan. Biasanya dulu paling sering saya pusing. Saya pusing kepala itu paling sering. Akhirnya harus minum obat sakit kepala yang bisa beli eceran itu. Awalnya cuma 1, kemudian 2, harus 3, terakhir 3 ya. Setelah itu saya berhenti. Alhamdulillah kemudian kenal HNI. Jadi ketika minum 3, saat minum 3 itu minum 1 ya nggak mempan. Oh beda jauh ya, bukan beda sedikit. Saya kira beda sedikit. Tapi hal yang lain ya, hal yang menarik itu, anak saya kan alhamdulillah lumayan banyak ya. Dulu itu kalau ke rumah sakit tuh sepekan atau seminggu sebulan itu paling enggak 2 kali 3 kali itu anak-anak itu gantian. Alhamdulillah setelah kenal ini ora usah gitu ya. Ora usah, kalau di Pacitan enggak usah dolan ning Pak Poko gitu ya. Saat di Surabaya dulu hampir setiap bulan itu ke rumah sakit. Bu Lestari apa juga seperti itu Pak Poko? Pengalaman di keluarga jenengan? Masih ada di perawat atau bidan loh ya? Pengalaman di keluarga saya setelah kenal HNI. Sebelum kenal? Sebelum kenal HNI, apa ya pengalamannya? Ya dulu mungkin nggak pernah sakit, memang sudah nggak pernah sakit. Ya sakit itu ya sering Pak. Enggak sering, tapi ada kalian misalnya ada keluhan pusing, itu kan saya sering lah pusing karena mungkin dari pengaruh dari mata, kemudian dari apa enggak tahu ya, stresor mungkin kan. Biasanya ternyata setelah belajar Tibbun Nabawi itu pusing itu ternyata dari hormon yang tidak seimbang karena stresor yang terlalu banyak itu bisa. Iya. Akhirnya jadi ngerti ya. Ya, seperti itu. Jadi
mungkin kalau sekarang menasihati orang yang sering pusing itu kan pengaruh dari ini ya namanya malah dari stres yang berkepanjangan mungkin yang tidak bisa teratasi sehingga menyebabkan ketidakseimbangan hormon sehingga akan menyebabkan ini apa namanya sering pusing itu. Ya, iya. Bu Desnya sama itu. Anak saya alhamdulillah juga apa namanya? Hampir semuanya ya saya nggak imunisasi kecuali anak nomor 1, 2 sempat kena imunisasi. Setelah kenal ini akhirnya juga sama sekali enggak. Akhirnya lebih banyak minum herbanya HNI. Alhamdulillah. Ya tanpa imunisasinya imunisasi apa namanya? Yang yang alami. Iya, itu nanti ada hubungannya dengan ini, Pak, apa namanya konsep kekuatan fitrah itu loh. Pada nantinya kita akan ada prinsip-prinsip dalam Tibbun Nabawi ya, itu. Ya, lanjut Bu. Bahas itu Bu. Bisa di-share untuk yang konsep kekuatan fitrah itu, Pak. Ya, sebentar. Baik kan. Yang ini enggak dibahas dulu? Oh, iya. Kesembuhan bisa diperoleh dengan 3 cara, minum madu, sayatan pisau, bekam, dan sundutan besi panas. Dan aku melarang umatku menggunakan pengobatan dengan besi panas, hadis riwayat Bukhari. Di situ Rasulullah sudah mengajarkan ya menyampaikan bahwa kesembuhan itu bisa diperoleh dengan minum madu. Dan madu itu sendiri disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali bahwa yang keluar dari perut lebah itu adalah sesuatu hal yang baik. Artinya kalau kita sudah tahu bahwa madu itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, berarti apapun kita percaya bahwa madu itu baik dan madu itu sebagai obat. Seperti itu. Untuk ini kesembuhannya dan juga bisa dengan bekam ya. Bekam jadi saya belum banyak paham, belum banyak tahu, meskipun ada beberapa yang menanyakan tentang bekam dan juga sekarang mungkin ada juga sejenis bekam itu pasdu itu ya. Nah, tadi ngomong-ngomong dengan teman yang di di Kediri sana, dia juga bidan melaksanakan pasdu. Jadi belum pernah mencoba itu. Itu untuk tentang mungkin bisa dilanjutkan dengan konsep kekuatan fitrah itu, Pak. Ini. Iya, bukan. Oh iya. Selanjutnya Tibbun Nabawi itu merupakan sebuah sistem pengobatan bersifat menyeluruh ya, yaitu mengobati penyakit tidak saja dari aspek fisik, tetapi juga dari aspek spiritual, juga dari aspek mental dan emosi, yang di situ dikenal dengan ini total head management tadi yang di atasnya Pak. Sebelum itu itu. Jadi Tibbun Nabawi ini sifatnya bukan hanya ini mengobati gejala atau mengobati misalnya kalau ada infeksi itu kan panas seperti itu, dia mengobati panas saja tapi juga mengobati menyeluruh dari penyebab bukan gejala saja tapi juga penyebabnya. Mungkin infeksinya yang diperbaiki ya. Bukan infeksinya juga, tapi juga organ-organnya, Pak. Organ-organ yang membentuk sel antibodi itu yang diperbaiki. Itu. Misalnya saja ada penyakit hipertensi, darah tinggi. Di sini bukan hanya mengobati menurunkan tensinya saja, tetapi di situ Tibbun Nabawi ini bersifat berusaha untuk mengembalikan fungsi organ-organ yang berhubungan dengan tekanan darah. Itu memperbaiki organ ginjal, memperbaiki organ
jantung, kemudian darahnya sendiri itu diperbaiki semua sehingga nanti tubuh itu akan bekerja sendiri memperbaiki, menyembuhkan permasalahannya itu. Jadi bukan hanya mengobati tensinya turun. Kalau hanya seperti itu nanti tensinya turun tapi ginjalnya masih bermasalah, jantungnya bermasalah, itu akan menyebabkan masalah yang lain lagi. Jadi prinsip pada Tibbun Nabawi ini adalah ini ya, mengembalikan mengobati diri tubuh itu dibuat untuk mengobati diri sendiri melalui proses kimia tubuh yang sangat kompleks seperti itu. Jadi berusaha agar tubuh itu bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Konsepnya dari Tibbun Nabawi. Sesungguhnya Allah telah kekuatan fitrah ini kan ada persentasenya ya Bu ya biasanya. Ada mana yang paling dominan? Oh, sampai kekuatan fitrah ya. Kekuatan fitrah tubuh itu ditentukan oleh 4 aspek, yaitu spiritual, mental, emosi, dan fisik. Artinya apabila keempat aspek itu seimbang, artinya seseorang itu sehat. Spiritual kan ini sesuatu yang berkaitan dengan kolbu, dengan hati, kejiwaan, perasaan merasa dekat dengan Allah sebagai yang Maha Menciptakan. Hal ini merupakan keikhlasan, kepasrahan, rasa baik atas segala ketentuan Allah SWT. Artinya di sini spiritual itu mempunyai andil yang sangat besar ya dalam hal pengobatan Tibbun Nabawi, keberhasilan pengobatan nantinya. Karena orang yang mempunyai harapan tinggi, percaya kepada apa yang diberikan oleh Allah, maka seseorang itu akan menyebabkan imunitasnya semakin baik, imunitas tubuhnya semakin baik dan kuat. Kemudian untuk mental, itu mentalitas yang baik juga akan sangat berperan dalam menentukan imunitas tubuh. Kemudian juga aspek emosi, di sini ketidakseimbangan emosi memiliki peran besar menyebabkan ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Artinya emosi itu, sebentar. Jadi aspek emosi juga memiliki peran besar dalam menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Sehingga apabila hormon tidak seimbang, maka akan menyebabkan itu tadi kayak pusing tadi ya. Salah dalam tubuh kita. Kayak pusing tadi kan hormon yang tidak seimbang. Salah satunya pusing. Juga akan memperlambat proses penyembuhan juga. Dan aspek fisik juga. Fisik itu terkait dengan herbanya ya, terkait dengan obatnya ya. Iya, fisik itu juga dengan herbalnya. Karena pada fisik atau tubuh manusia itu disusun oleh jaringan yang halus dan lembut. Di situ penggunaan bahan-bahan kimia sintesis dan penumpukan racun menjadikan tubuh itu akan menghadapi tekanan yang berat. Lambat laun akan menyebabkan kerusakan organ tubuh. Sehingga banyaknya hal-hal yang masuk ya, polutan-polutan yang masuk dalam tubuh kita, mungkin barang-barang kimia, bahan-bahan kimia dari makanan, dari obat-obatan, dari segala macam yang kita konsumsi, itu akan menyebabkan lambat laun menyebabkan kerusakan organ atau mesinnya. Antara organ itu kan ada organ ginjal, jantung, paru-paru, kemudian pankreas, itu merupakan organ-organ yang vital yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dalam tubuh kita. Seperti itu. Yeah. Lanjut ya Bu. Ya. Syarat Tibbun Nabawi. Syarat Tibbun Nabawi itu disebutkan ada 3, yaitu doa, kemudian ilmu, dan tawakal.
konsep kedokteran Islam atau Tibbun Nabawi itu merupakan konsep pengobatan yang menekankan pada 3 unsur utama, yaitu yang sering kita dengar ilahiyah, alamiah, dan ilmiah. Pengobatan itu dilandasi sebuah keyakinan yang kuat bahwa hakikat penyembuhan itu sebenarnya hanya berasal dari Allah. Ya. Allah itu Jadi sebagai terserah Gusti Allah ya takdirnya mau seperti apa gitu. ya, yang penting kita percaya. Kalau kita Ya. mau dengan herbal itu ya saya percaya bahwa yang disembuh ya insya Allah sembuh itu. Ya. Tapi dari situ tidak ada kepercayaan, maka buat apapun juga tidak akan menyembuhkan karena semua bergantung daripada keyakinan atau mindset. Ya. Oke, lanjut Bu. Kemudian ilmu itu merupakan sudah ini Pak. Kemudian ada setelah kita punya keyakinan dari itu tadi ya tentang pengobatan ala Nabi, maka di situ juga diperlukan ilmu. Ilmu itu pengetahuan tentang mungkin penyakit, kemudian juga obat-obat yang bisa herbal-herbal yang bisa kandungan-kandungan herbal di dalam sebuah produk, sehingga kita apabila tahu, maka dengan keyakinan yang kuat tadi, kemudian diiringi dengan pengetahuan tentang penyakit juga tentang produk-produk herbal itu tadi, maka akan menambah ini semangat seseorang itu mendapatkan kesembuhan. Dan kita setelah itu kita pasrahkan kepada Allah, itu merupakan tawakal. Itu kayaknya menarik waktu saya kemarin diceritani kayak spirulina itu Bu. Ya. Spirulina itu kalau diminumnya 1-2 sih ya bagus. Cuma kalau mau cepat pulih itu langsung 7 butir. 7 butir sekali makan. Terus kemarin saya dengar Bu Lestari juga bilang ke istri saya, itu kalau mau cepat sembuh extra food atau HNI Health itu minumnya jangan sedikit-sedikit, yang banyak, sehari sebotol gitu. Iya dah Bu? Iya, memang ini Pak. Herbal itu kan yang tertera di dalam botol dan kemasan itu kan dosis perawatan. Nah, Sendiri. penjagaan ya. Penjagaan. Padahal saya dengar sendiri ya Umi Sabil itu setiap pagi konsumsi spirulina itu 9 butir, minimal 9 butir. Itu baru spirulina. Saya bayangkan spirulina 9 butir, nanti gamat, kemudian juga biosir, itu setiap hari dikonsumsi. Katanya kok banyak banget ya konsumsinya. Ya enggak apa-apa, kan punya saya sendiri, saya pengen sehat, saya pengen kemana-mana seperti itu. Nah, memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sakit, baru herbal itu kita tingkatkan dosisnya. Ketika sakit, maka dosis yang ada di dalam kemasan itu adalah dosis penjagaan atau perawatan saja. Kalau seperti itu preventifnya. Ya, karena seperti minum madu, Pak. Yeah. Namanya madu. Minum madu itu kalau hanya 1 sendok, namanya bukan minum, tapi mengincipi madu. Jadi, tapi kalau madu kentalnya Hania mantap Bu, masih 1 sendok mantap banget itu. Ya mungkin karena konsistensinya lebih kental, jadi perbandingannya lebih sedikit gitu. Ya, tapi saja. Iya, lanjut silakan. Di situ juga ada prinsip-prinsip dalam Tibbun Nabawi. Ya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan. Faktor yang keberhasilan pengobatan artinya di dalam seseorang itu mencari kesembuhan ataupun mencari terapi, itu ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi. Yang pertama adalah keikhlasan perawat, artinya yang memberi obat ya, sebagai sarana atau wasilah ya.
ketika seorang perawat ikhlas ya dalam memberikan terapi, maka si pasien itu akan merasa ikhlas menerima juga. Kasarannya misalnya disuruh minum apa itu ya manut seperti itu loh kalau kita ikhlas. Kemudian juga pengalaman, artinya pengalaman di dalam menangani pasien. Kemudian juga tahap penyakit juga sangat mempengaruhi. Artinya kalau penyakitnya itu sudah tahap berat, maka keberhasilan pengobatan itu juga akan mempengaruhi. Pengalaman tadi itu juga terkait dengan ini ya, apa namanya, pinter-pinternya untuk substitusi, menggantikan produk misal kesulitan. Kayak seperti hari ini kan Magafit agak sulit ya. Magafit agak sulit, kita sebagai mitra nggak boleh lah terlalu ngeluh terhadap produknya. Kita harus pinter-pinter mengalihkan dari Magafit ke produk yang lain untuk asam lambung ya Bu ya. Ya, mungkin itu ya seperti itu Pak. Jadi kemudian tidak ada Magafit bisa diganti dengan ini susu kambing, karena susu kambing itu EGM ya kalau di HMI. Karena susu kambing itu bisa menetralisir asam lambung. Kemudian juga dengan kurkumin propolis juga bisa, atau zaitun juga bisa. Nggak usah. Iya. Kemudian kecuali ini ya Pak, kadang-kadang pasien itu kan sudah minded, pokoknya lah orang Magafit ya enggak seperti itu ya. Kita juga harus bisa menyampaikan bahwa ternyata asam lambung itu tidak hanya bisa diobati Magafit gitu ya. Ya bagaimana jika kita di dalam ini menyampaikan, kita juga menjadikan pasien itu nanti percaya pada kita gitu ya, sebagai sarana. Ikhlasnya mau ya, termasuk ikhlasnya kehidupan perawat itu ya. Kemudian juga amalan yang berterusan, artinya di dalam pengobatan tibu nabawi ini tidak seperti tadi ya pengobatan konvensional, pusing minum suatu obat sekali sudah sembuh. Tetapi kalau di sini karena sistemnya itu memperbaiki sistem, maka diperlukan diperlukan amalan berterusan. Itu artinya misalnya kita minum Habasauda itu tidak hanya minum 1-2 hari, tapi jangka panjang, karena kita tahu bahwa Habasauda itu merupakan obat dari segala macam penyakit. Di kematian. Jadi kita setiap hari menggunakan sunnah Habasauda itu sebagai tadi penjagaan, tidak hanya 1-2 kali di dalam konsumsinya. Kemudian juga keyakinan pengguna, artinya si pasien itu harus yakin bahwa apa yang dikonsumsi itu suatu produk yang baik, yang bagus, yang nantinya akan menjadikan dirinya itu sehat. Itu yang paling penting. Jadi kita yang paling penting juga dari keikhlasan tadi juga meyakinkan si pengguna itu untuk lebih mantap, agar lebih mantap dalam menggunakan produk-produk tadi. Bukan obat ya, mungkin itu aja loh kopi. Kadang-kadang kita itu saya tuh juga punya mitra. Kemarin tuh mencoba kopi Sevel. Ternyata minum 1-2 kali loh, kok enak Bu rasanya di badan. Ya memang isinya kan ada sunnah ini. Sunnah itu apa Bu? Masih tanya terus. Kemudian lama-kelamaan loh Bu, saya sekarang kok minum kopinya itu sampai 3 kali sehari, apa enggak? Itu namanya ketagihan seperti itu. Saya kembalikan lagi. Alhamdulillah kalau kita bisa ketagihan Habasauda, ketagihan seperti itu saya sampaikan. Tapi ketagihan sunnah ya Bu ya. Yang sunnah maksudnya. Kan seperti ini. Bu, kalau saya lebih takut ketagihan makan nasi 3 kali sehari daripada ketagihan minum Sevel 3 kali sehari. Terus ya sudah Bu, saya kok jenengan mawon seperti itu.
Alhamdulillah saya juga sudah gak ketagihan nasi. Sekarang alhamdulillah hari-hari tanpa nasi. Bisa ya Pak? Bisa. Sekarang gantinya tempe mentah. Ya, jenengan sing ngajari jadi. Mentah enak. Seperti itu. Jadi masih ada saja orang-orang itu, apalagi yang namanya kadang-kadang ada orang yang menyampaikan bahwa minum konsumsi herbal ini, herbal itu akhirnya menjadikan sakitnya tambah parah, kemudian juga tidak terkendali. Semua itu kan tidak berlebihan ya. Kadang-kadang itu saking semangatnya pengen sembuh dari suatu penyakit, maka mereka itu mengkonsumsi obat-obatan itu secara berlebihan, bendang mari seperti itu. Nah, padahal Rasulullah sendiri sudah menyampaikan bahwa jangan berlebihan, termasuk dalam hal makan juga demikian. Jadi di sini sangat berpengaruh ya, berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan ketika seseorang itu yakin terhadap apa yang digunakan dikonsumsi. Lanjut ya Bu. Oke. Nah, ini ada prinsip-prinsip dalam Tibbun Nabawi. Ini yang penting ya, bahwa di dalam Tibbun Nabawi itu prinsipnya harus ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Dengan demikian dalam merawat pasien harus dilakukan dengan ihsan dan sesuai dengan syariat Islam. Ya, sebaik mungkin sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, menggunakan obat-obat yang halal dan thayyib, serta tidak menggunakan obat-obatan yang haram ataupun tercampur bahan yang haram. Yang ketiga, prinsipnya tidak membawa mudarat atau bahaya. Pengobatan ini tidak sekali-kali mencacatkan atau merusak tubuh, artinya ya. Kecuali keadaannya sangat darurat, tidak ada pengobatan lain pada saat itu. Jadi sebisa mungkin pengobatan Tibbun Nabawi prinsipnya tidak merusak organ-organ yang lain, tidak merusak bagian tubuh yang lain. Makanya tadi yang menggunakan besi panas tadi dilarang ya sama Rasulullah ya. Karena di salah satunya seperti itu ya. Kecelakaan awal bahaya. Yeah. Kemudian berbau tahayul, khurafat dan bid'ah. Kemudian juga bersifat preventif, artinya mencegah. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Di dalam kesehatan pun juga seperti itu ya. Preventif itu, promotif preventif itu lebih baik daripada kuratif atau mengobati. Kemudian mencari yang lebih baik berdasarkan kaidah Islam dan ilmu-ilmu pengobatan. Yang terakhir, mengambil sebab melalui ikhtiar serta tawakal. Artinya ikhtiar itu berusaha serta tawakal itu berserah diri. Juga selalu ikhtiar mencari yang terbaik. Yeah. Lanjut. Selanjutnya ada dasar-dasar Tibbun Nabawi. Dasar-dasar Tibbun Nabawi seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran As-Syu'ara 80, yaitu artinya, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Juga di dalam ini ya, hadits Abu Dawud, bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat serta telah menciptakan untuk kalian setiap penyakit obatnya. Maka berobatlah kalian dan jangan berobat dengan yang haram. Itu jelas disampaikan. Jadi dari situ juga disampaikan bahwa kita di dalam berobat itu
ke dalam konsumsi kita ya. Seperti dalam Al-A'raf disebutkan bahwa makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Artinya di dalam konsumsi apapun atau dalam hal apapun tidak boleh berlebih-lebihan. Prinsipnya seperti itu ya. Oke, lanjut Bu. Selanjutnya di dalam ini ya. Di dalam Tibu Nabawi itu kita sebagai seorang Muslim, halal haram merupakan hal yang sangat penting. Tidak sekedar logo halal dari MUI, namun lebih dari itu. Sebab urusan halal haram merupakan urusan kita dengan Allah SWT langsung ya, dan akan berdampak kepada dunia sampai akhirat. Jadi dalam hal makan minum, kemudian dalam hal obat-obatan, dalam hal aktivitas itu, maka kita harus memperhatikan kehalalan dari sebuah aktivitas ataupun dari sebuah konsumsi apapun yang masuk dalam tubuh kita. Kita harus jelas ya, jelas halal dari bahannya, kemudian dari cara memperolehnya, juga halal dari cara sampai mungkin kalau di HNI itu cara distribusinya itu. Sampai bagi labanya ya Bu, sistemnya. Iya, nah semuanya sudah ditentukan secara syar'i. Ya ini yang sekarang menarik Bu, ini aplikasi Tibu Nabawi ini. Aplikasi Tibu Nabawi aplikasi Tibu Nabawi di HNI ya ini ya. Bahwa HNI itu merupakan ini ya, kemarin sudah disampaikan suatu perusahaan yang menyediakan produk ini ya halal. Di mana HNI itu merupakan suatu perusahaan yang punya komitmen untuk menjaga dan mensiarkan Tibu Nabawi kepada masyarakat, baik melalui penyediaan produk-produk herba Tibu Nabawi yang halal dan berkualitas maupun melalui pelatihan-pelatihan mungkin seperti KHT itu ya, KHT. Aplikasi di Tibu Nabawi ini merupakan ciri khas HNI, yaitu menggabungkan metode pengobatan herba yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dengan metode pengobatan tradisional Melayu. Artinya pengobatan yang sudah dilakukan oleh nenek-nenek kita. Iya. Itu kayak yang paling terasa itu pasta gigi ya? Ya, kalau yang paling sering kita gunakan setiap hari adalah pasta gigi. Mungkin nenek-nenek kita sudah menggunakan daun sirih untuk kalau bahasa ini nginang ya, bahasa di Padang itu nginang. Tapi zaman sekarang mungkin tidak ada orang yang mau mengunyah sirih sama mbako ya. Enggak ada yang buah pinang itu kan sirih buah pinang mbako. Itu enggak ada yang mau merasa seperti itu. Rasanya pengennya enak saja. Dan di situ sudah digantikan oleh pasta gigi herbal dan sudah mengandung daun sirih. Buah pinang juga ya Bu ya, ada buah pinangnya juga ada itu. Yang siwak sirih ya. Oh, siwak sirih itu hanya mengandung ini siwak, daun mint, sama sirihnya itu. Sirih ya, sirih. Karena enggak ada kalau pinangnya. Pinangnya nanti di minumannya itu ada pinang. Itu kemudian alamiah tadi ya, kalau ilmiah itu ilahiyah itu kan berdasarkan firman Allah ya. Tadi sudah misalnya ini tentang madu.
Madu itu kan sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian sunnah-sunnah yang sudah direkomendasikan Rasulullah, yaitu misalnya siwak, kemudian madu, kurma, zaitun, haba sauda, susu kambing, sena, juga jahe. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, juga Rasulullah sudah merekomendasikan. Itu artinya Termasuk sina ya Bu ya? ya, sena itu yang ada dalam langsingin. Sena, Oh, sena. iya, Kalau kita kan siena, iya. juga jahe, karena jahe itu merupakan minuman surga ya. Masya Allah. Dan kita kata Misabil itu kita sudah mencicipi minuman surga itu jahe, di mana di bisa ini ya di apa namanya berada dalam produk antara lain kopi Sevel, kemudian juga minuman-minuman yang lain yang ada jahenya. Aneh itu, Janati hot ya? Juga ada jahenya, Janati Ho, Janatiku juga ada jahenya. Kemudian yang alamiah ini merupakan bersumber dari alam sekitar. Sudah tadi itu sudah di apa namanya yang sudah dilaksanakan oleh nenek moyang kita ya. Nah tadi ya misalnya sirih, kemudian min, juga dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, misalnya daun Magabit menir, itu ya Bu ya? Apa kunir? terus apa namanya yang pahit itu sambiloto itu. Oh iya, andrografis. Ya, andrografis ya, ya. Itu semua sudah dari alam. Kemudian juga mengkudu, semuanya dari alamiah. Kemudian yang ilmiah ini berdasarkan penelitian keilmuan. Sudah diteliti ya. Misalnya ternyata dari produk-produk itu, misalnya dari andrografis ya, tidak semua andrografis itu bisa dijadikan obat. Dan misalnya juga mengkudu, juga tidak sembarang mengkudu. Jadi dari tumbuh-tumbuhan itu ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu mempunyai khasiat obat. Seperti itu. Kita sering mendengar atau sering melihat ya, misalnya seorang itu menggodoki merebus daun itu tadi ya, sambiloto. Karena tidak seperti itu ya. Kemudian juga daun sirsa, daun apa, semua herba itu ternyata harus mempunyai syarat, mempunyai apa namanya farmakoterapinya itu harus memenuhi syarat. Iya. Nggak sembarangan bahan bisa langsung dipakai gitu ya? Ya, karena Umi Sabil itu menyampaikan juga ini ya. Misalnya seperti daun-daunan itu, ketika musim penghujan tiba, itu banyak daun yang bisa dipetik sebenarnya. Tetapi ternyata yaitu tadi, daun itu tidak sebatas daun. Jadi yang tua, yang sudah mempunyai khasiat obat. Makanya kadang-kadang seperti ini mungkin musim hujan kok malah tidak ada magafit ya, karena mungkin menunggu sampai bahan bakunya itu benar-benar sesuai dengan standar HNI, yaitu yang mempunyai khasiat obat tadi. Mungkin ini atau mungkin karena kewalahan pasar yang jadinya magafit itu menjadi barang langka. Agak tertunda ya. Itu. Jadi aplikasinya dalam tipe nabawi ini ada 3 ilahiyah, alamiah, dan alamiahnya seperti itu. Ini ada Bu Wati tanya Bu. Bu mau tanya, saya bacakan ya di chat. Bu mau tanya, jangan dibully ya. Apakah obat kimia sintetis itu ada yang bersertifikasi halal dari MUI? Jenengan kan tiap hari interaksi sama semua itu. Ya. Memang
saya sendiri sudah menyampaikan pertanyaan juga kepada ini ya, teman apoteker. Nah, Ya. Selama ini ada yang bersertifikat MUI tapi baru beberapa. nggak banyak dibanding jumlah obat yang ada. Ya, itu setahu saya. Ya silakan nanti kalau misalnya teman-teman itu sudah tidak percaya lagi dengan obat kimia, silakan. Yang penting kan tadi prinsip pengobatan itu kan adalah keyakinan. Jadi kalaupun tidak yakin dengan yang herbal itu ya diobati dengan apapun juga tidak akan sembuh. Berarti kalau seseorang misalnya saya tuh sakit, sudah berobat kemana saja tidak sembuh, minum saja tidak sembuh lah. Kalau belum ada keyakinan terhadap suatu produk itu tidak akan menyebabkan kesembuhan seperti itu. Jadi selama ini yang saya ketahui memang obat-obat kimia itu belum banyak yang bersertifikat MUI. Yeah. Kalau misalnya beli obat ya tanyakan aja pada yang menjual. Lanjut Bu, hijrah produk. Hijrah produk ya. Hijrah produk ya. Hijrah itu artinya kan berpindah ya. Berpindah dari produk-produk yang sebelumnya kita kenal kepada produk-produk yang ada di HNI seperti itu. Dari produk-produk ini HNI sudah menyediakan mempelopori kebangkitan pasar umat Islam masa kini dengan menyediakan produk halal dan berkualitas di tengah kondisi terdapat banyaknya pilihan obat di masyarakat. Produk yang disediakan HNI itu juga merupakan solusi berbagai kebutuhan umat Islam sehari-hari. Jadi bisa di situ produk-produk sunnah ya antara lain. Produk sunnah itu merupakan beberapa produk yang sudah ini kandungannya utamanya herba yang direkomendasikan Rasulullah tadi sudah saya sebutkan yaitu siwak, madu, kurma, sauda, susu kambing, sena dan jahe. Kemudian yang kedua adalah untuk yang menjaga kesehatan. Di situ produk HPAI sudah menyediakan produk untuk kesehatan sehari-hari, antara lain adalah Propomin Propolis, Green, kapsul gamat, Dipsqua, dan minyak herba sinergi. Jadi mungkin untuk produk-produk menjaga kesehatan itu bisa kita pelajari nanti apa kandungannya dan bagaimana manfaatnya. Itu mungkin di sesi selanjutnya. Kemudian Ya, yang Bu, agak cepat sedikit ya, tinggal 4 menit. Ya, tinggal sedikit. Hebat. Artinya hebat ini adalah herbaterapi. Produk yang secara khusus diperuntukkan bagi terapi penyakit tertentu. Misalnya kalau di HNI itu ada diabetes untuk diabetes, magafit untuk penyakit mah, langsingin untuk masukan tubuh, ginekstrak untuk ginjal dan lain-lain, masih banyak lagi produk yang digunakan untuk pengobatan. Khusus ya. Ya. Kemudian lanjut sinergi sehat. Sehat ini artinya ada ini ya konsep aplikasi tipe nabawi itu diberi nama sehat. Artinya sehat itu yang pertama adalah spirit. Kita untuk menimbulkan semangat itu kita bisa menggunakan kopi HPAI. Dan di situ banyak mengandung ini herbal-herbal yang sudah disesuaikan dengan sunnah-sunnah tadi. Kemudian yang enzim. Enzim itu antara lain adalah Green. Untuk keseimbangan enzim itu digunakan enzim, kemudian H-nya itu hormon, kita bisa menggunakan gamat. Kemudian untuk mengaktifkan ini sel-sel juga memperbaiki pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita menggunakan Dipsqua.
Yang T itu adalah treatment. Kita menggunakan MHS sebagai bahan untuk ini sinergi di dalam memudahkan peredaran darah, kemudian juga untuk terapi limfatik. Gitu. Yeah. Dulu sinergi sehatnya. Kita lanjut dengan herba sunnah ya. Tadi sudah saya sampaikan, insya Allah sudah jelas bahwa sinergikan herba dan nutrisi paket sehat itu dengan herba sunnah. Jika ada penyakit degeneratif, penyakit diabetes, hipertensi, itu bisa ditambahkan herba-herba hebat yang sesuai. Jadi tetap, kalau mau resepkan itu disinergikan ya, dipadukan antara yang herba paket sehat dengan herba sunnah, kemudian ditambah yang herba hebat. Ya, jadi itu memang 3 macam. Itu prinsip dari ya hampir sama dengan resep dokter ya Bu Lestari ya. Resep dokter itu kan sekali meresepkan penyakit ya obatnya banyak banget kan, nggak mungkin mereka diresepi cuma 1 obat gitu aja ya. Jarang banget kayaknya ada orang sakit kemudian kasih 1 obat gitu aja. Ya, tergantung yang beri obat juga Pak Ladi. Iya. Tergantung dari pemberi obat. Lanjut Bu. Kemudian ada anjuran dosis ya, paket kesehatan ini untuk menjaga kesehatan. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa yang tertera di dalam kemasan itu adalah paket dosis untuk penjagaan atau untuk menjaga kesehatan. Maka itu akhirnya kita sebagai umat Muslim yang tahu tentang halal haram, kemudian juga sunnah-sunnah tadi, mari kita semua untuk mengambil bagian ya, ambil bagian dalam barisan orang-orang yang menjaga nilai-nilai Nabawi. Semoga kita dimudahkan untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kesehatan, kemudian juga di dalam pengobatan ala Tibu Nabawi ini. Apa yang dirasakan oleh Bu Lestari setelah ikut KHT itu? Jadi setelah ikut KHT itu ya jadi tahu Pak. Jadi mungkin apa yang saya ketahui selama ini itu bisa bisa tahu lah apa yang saya ketahui, mungkin bisa dibandingkan, bisa membandingkan dan bisa merasa antara yang mungkin pengobatan konvensional dengan pengobatan Tibu Nabawi ini. Meskipun belum banyak yang saya bisa lakukan, baru mulai belajar dan mulai mengaplikasikan sedikit-sedikit. Dan mungkin untuk teman-teman yang komen nih Bu, sebentar Bu. Kalau bidan atau medis yang maksudnya ini ya, bisa deh. Kalau bidan dan medis yang menyampaikan banyak yang percaya, Ustaz. Kalau stokis meresepkan, jawab mereka, wah banyak sekali, jadi mahal. Gimana Bu komentarnya Bu? Itu saya dulu jadi ingat ketika Pak Poko sakit batuk pertama kali itu kayaknya, kena HNI itu. Saya kasih resep apa dulu itu ya? MHS, minum MHS ya Bu ya? Nah, kalau waktu batuk itu kan meresepkan, saya juga melihat ini ya, paket batuk yang di ANI itu. Itu kan ada spirulina, madu, kemudian gamat, juga MHS dihangatkan itu. Ada 4 produk. Tapi ya ternyata kan setelah kita tahu dari KHT, itu memang punya fungsi sendiri-sendiri yang tadi. Bahwa kita di dalam memberikan pengobatan itu harus disinergikan antara herba sunnah, kemudian paket sehat, juga paket hebat. Kalau batuk biasanya karena ada radang, maka di situ diperlukan antibiotik. Antibiotik itu
ternyata berada dalam madu. Dan juga haba sauda, misalnya haba sauda kan juga bisa haba sauda. Kalau batuk itu adanya kelemahan dalam organ paru-paru, maka di situ obatnya adalah haba sauda. Oh iya, saya ingat itu dulu kan diresepkan Procomin propolis, jadi itu kan haba sauda. Memang setelah tahu kan memang benar ya bahwa kelemahan paru-paru itu memang obatnya adalah haba sauda. Jadi apapun bentuk alergi, mungkin karena ternyata penyakit alergi gatal-gatal, kemudian juga biduren itu ternyata adalah kelemahan dari organ paru-paru. Dia haba sauda adalah merupakan obat yang ini ya, pilihan utama. Kemudian juga untuk mungkin gejalanya, untuk batuk itu yang gatal-gatal di tenggorokan, yang nyeri-nyeri itu bisa diminumi itu haba sauda. Minyak herbal sinergi yang dihangatkan. Itu jadi kan itu kan disinergikan. Kalau misalnya kita memberikan jawaban pada pasien itu harus gini-gini, insya Allah ya kadang-kadang mau juga, tapi kadang-kadang juga ini ya, kalau saya sendiri memberikan terapi itu memang tidak langsung banyak gitu ya, kadang-kadang kan melihat kemampuan seseorang juga, karena kesannya memang itu produknya mahal-mahal, jadi kita harus kesannya ya mahal harus beli satu paket seperti itu. Ya udah, coba aja 2 jenis, minimal 2 jenis, yaitu dari produk alami, dari produk hewani dan nabati, itu minimal. Ya Allah, saya ingat dulu waktu Bu Lestari bilang itu kalau obat nembus resep ke dokter spesialis ya sama aja, habisnya sekitar 400.000. Hampir sama dengan resepnya kalau beli obat batuknya yang tadi itu kayak Procomin ditambah madu tambah ya sekitar 400.000-an juga itu. Ya, itu kalau misalnya orang itu sering sudah sampai ke dokter spesialis, Pak. Tapi kan untuk di sekitar kita itu kan banyak yang tidak ini ya. Maunya itu orang berobat kan masih pahamnya itu masih yang penting minum 1-2 kali sembuh, makanya seperti itu. Jadi beda lagi kalau orang sudah berpendidikan yang sudah mana dokter spesialis gitu. Iya. Harus ini ya memahami pada kondisi situasi si pasien. Iya, Bu. Jadi pentingnya ikut KHT. Jadi hari ini kita baru prolog ya. KHT-nya hanya prolog. Nanti lebih detailnya silakan ikut KHT di programnya Umi Sabil. Jadi saya pikir ini menjadi keilmuan yang penting. Ya, saat kita menjadi stokis, saat kita melayani masyarakat, melayani mitra, harus bisa menjelaskan agar kemudian bukan hanya sekedar memakai, tapi ya dapat ilmunya, tahu ilmunya. Kenapa kok harus minum susu kambing, kenapa harus minum Procomin propolis, gimana cara minumnya. Itu insya Allah dapatnya lebih banyak di KHT ketika kita ikut KHT. Baik itu yang intensif maupun yang reguler. Kalau intensif itu kan enaknya karena kemudian banyak yang dibahas ya langsung sehari. Cuma ya singkat. Yang KHT reguler bisa sampai 12 kali pertemuan dan detail sampai kemudian misal menganalisa telapak tangan itu menjadi keasikan tersendiri untuk bisa juga nanti dibuat bahan PCA. Ini karena sudah 21:07, langsung closing statement Bu Sri Lestari. Kita segera akhiri. Oke, untuk meningkatkan ini ya kemampuan kita dalam menjadi stokis yang sehat dan meningkatkan kemampuan kita untuk memberikan resep kepada orang lain ya. Mungkin kita ini perlu sekali untuk ikut KHT secara
reguler. Di sana akan dibahas banyak sekali tentang produk, kemudian juga tentang proses-proses bagaimana harus memberikan resep dan sebagainya. Di situ sangat penting sekali ya. Dan kalau diceritakan tidak bisa ceritakan, tapi bisa bisa menjadi tahu ya Bu Batik ya. Mungkin Bu Batik juga sudah merasakan bahwa di sana banyak sekali diskusi-diskusi, kemudian juga banyak sekali materi-materi yang memang kita butuhkan dalam keseharian kita untuk menjadi dokter keluarga sendiri maupun menjadi untuk bermanfaat pada orang lain melalui wasilah HNI ini. Gitu. Dan monggo silakan kalau yang mau ikut, insya Allah masih dibuka dengan kita membayar infak sebanyak 550.000 yang sudah bisa mengikuti 12 kali pertemuan plus 1 kali pertemuan pendahuluan. Terus semoga kita dipercaya untuk mengikuti KHT akan jadi sarana kita untuk meningkatkan kemampuan kita dalam HNI, dalam mensiarkan produk Islam ini. Itu yang saya sampaikan, Pak Yudi. Nggih. Sampun? Sudah. Terima kasih atas bincang-bincangnya di malam hari ini, Bu Sri Lestari. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, nambah semangat untuk jadi dokter. Untuk jadi dokter di rumah sendiri gitu ya, untuk jadi dokter untuk masyarakat di sekitar kita, untuk mitra-mitra kita. Ini yang saya pikir menjadi hal penting ya, karena kalau misalnya belajar di kedokteran ya jelas mahal banget lah. Kalau ikut KHT alhamdulillah bisa murah meriah, dapat kesempatan untuk belajar banyak bersama mitra-mitra yang lain insyaallah. Alhamdulillah HNI memberikan peluang buat kita untuk semakin pinter ya, semakin smart. Jadi peluang 5S salah satunya kan smart, pinter. Salah satunya dalam hal sehat. Nah, insyaallah juga hari-hari ini kita belajar bareng ini dalam bisnis dan sehat. Alhamdulillah malam ini kita sudah bersama Bu Sri Lestari, Direktur dari Ngadirojo Pacitan, tentang dasar-dasar Tibu Nabawi, bagaimana pentingnya kita untuk memahami Tibu Nabawi agar kemudian bisa menjadi dokter di rumah kita sendiri. Alhamdulillah, dan insya Allah besok kita lanjut dengan program bisnis. Kalau kemarin kita sudah bicara apa itu HNI, kita akan lanjutkan tentang tema lanjutannya ya, kemarin sudah kita bahas juga tentang HNI, nanti keuntungan-keuntungan kalau kemudian kita bisa interaksi lebih mendalam dengan HNI. Ya insya Allah salah satunya menjadi stokis ya, bagaimana kemudian kita menjadi stokis sehat. Sedikit saya singgung tentang program diet yang saya sampaikan. Insya Allah nanti praktek untuk menyiapkan larutan promol akan insya Allah besok akan saya share gimana caranya lewat YouTube ya, bagaimana cara membuat larutan promol untuk dipakai di keseharian di dapur agar bisa kita rendam bahan-bahan masakan kita sebelum dimasak ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar agar kemudian bahan masakan kita itu jadi lebih sehat. Kalaupun ada zat-zat kimia bisa terlarut, kalau kemudian secara kualitas kurang bagus bisa diperbaiki. Insya Allah besok saya share di grup ya tentang bagaimana membuatnya dan aplikasinya seperti apa insya Allah. Alhamdulillah ini juga menjadi ikhtiar saya selama ini untuk kemudian bersama keluarga ya untuk lebih menyehatkan atau kalau bahasanya orang-orang itu
jadi bahan organik yang kualitasnya organik gitu ya. Alhamdulillah dengan promol bisa tercapai. Insya Allah itu yang kita bahas pada malam hari ini. Saya mohon maaf atas segala khilaf. Sudah jam 21:13. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi kebaikan buat kita semuanya, menjadi bekal, menjadi bahan untuk kemudian kita semakin bersemangat bersama HNI untuk mengajak masyarakat di sekitar kita untuk hijrah produk, untuk mengganti produk-produk yang secara keseharian mereka gunakan, dari yang subhat yang nggak jelas kepada yang jelas-jelas halal dan berkualitas terbaik, dari industri yang mungkin industrinya nggak jelas juga pada industri muslim asli Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah, dan doa penutupan. Saya mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil live masing-masing, saya setelkan nasyid ini ya. Nasyidnya hari ini penutupan jejak ya. Semua dilalui demi perjuangan. Letih tubuh di dalam perjalanan, saat hujan dan badai merasuki badan, namun jiwa harus terus bertahan, karena perjalanan masih panjang. Kami adalah tentara Allah yang melangkah menuju ke medan juang. Walau setati kaki ini berjalan, jiwa perindu syahid tak akan tergoyahkan. Wahai tentara Allah, bertahanlah, jangan menangis walau jasadmu terluka. Sebelum engkau bergelar syuhada, tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Semua dilalui demi perjuangan. Letih tubuh di dalam perjalanan, saat hujan dan badai merasuki badan, namun jiwa harus terus bertahan, karena perjalanan masih panjang. Kami adalah tentara Allah, siap melangkah menuju ke medan juang. Walau setati kaki ini berjalan, jiwa perindu syahid tak akan tergoyahkan. Wahai tentara Allah, bertahan
bersiap siagalah. Tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Tetaplah bertahan dan bersiap siagalah.